wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, berat. Orang sabar dan sholat itu berat, tetapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Orang yang hatinya sudah tentram. Muradif dalam bahasa Arabnya khudu, tunduk. Orang khusyuk itu dia sudah tunduk kepada Allah. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan Allah. Ayolah hadirin asyadakumullah. Jadi alat evaluasi tadi, pertama kita harus punya doa khusus dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, agar Allah kuatkan iman Islam kita dalam diri kita ini, sehingga meninggalnya nanti husnul khatimah. Yang kedua, kita harus komitmen dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai ada alasan kita meninggalkan sholat 5 waktu dan kita abai terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu dalam keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, kita perlu berbagi setiap hari, disiplin, meskipun cuman makanan kecil. Kalau toh pun nggak ada barang atau harta yang dibagikan, berbagi kesempatan, Masya Allah, berbagi pesan. Yang keempat, gunakan sabar dan sholat. Memang berat, tapi tidak bagi yang khusyuk. Bagaimana caranya agar khusyuk? Maka kalau kita baca beberapa literatur, kita akan jumpai khusyuk itu identik dengan ihsan. Apa itu ihsan? Baginda Nabi mengatakan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Jika engkau tidak mampu menyaksikan Allah, seakan-akan engkau disaksikan Allah. Ayolah hadirin asyadakumullah. Bagaimana kita menyaksikan Allah? Sebenarnya tidak begitu sulit ayolah hadirin. Bagaimana menyaksikan Allah? Untuk menyaksikan zat Allah impossible, tidak mungkin, karena Allah begitu besar. Kita melihat bumi yang kita pijak aja perlu ke langit dulu, perlu pakai pesawat dulu, perlu alat yang canggih. Kemudian kita bisa melihat, oh bumi kita itu seperti gundu, warnanya ada yang biru, ada yang putih, ada yang coklat. Insya Allah kita perlu teknologi itu baru melihat bumi. Sedangkan alam semesta ini luar biasa. Bumi kita kecil banget. Belum lagi matahari, belum lagi matahari lain di galaksi-galaksi yang berbeda. Masya Allah, ini Allah. Maka kita tidak mampu melihat Allah secara zahir, tapi kita bisa menghadirkan zatnya Allah dalam setiap makhluk ciptaan Allah dan dalam setiap kejadian yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Praktek mudahnya bagaimana ayo hadirin? Praktek mudahnya, setiap kita mengindra sesuatu, kaitkan kepada Allah. Cara mengaitkan yang paling mudah bagaimana? Setiap kita mengindra sesuatu, doakan kebaikan atasnya. Itu paling mudah. Sama kita mengaitkan semua, berkomunikasi dengan Allah dengan cara ihsan, yaitu seakan-akan melihat Allah. Jadi misalnya suatu ketika kita melihat dalam sebuah perjalanan, melihat anak kecil yang kehausan, minta air kepada ayahnya, dikasihlah. Kita menyaksikan fenomena itu, maka itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Itu Allah kirimkan dua makhluk ciptaan Allah itu untuk menyadarkan kita. Kamu dulu kecilnya seperti itu. Ingat ayahmu, mungkin ayahmu sudah wafat. Kirimkan Fatihah untuknya, doakan beliau.
Ingat anak-anakmu, berikan kasih sayang sebagaimana beliau memberikan kasih sayang kepadamu. Dan seterusnya. Dan mengalir hati kita dengan untayan-untayan doa kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan ihsan. Anta'budallah. Karena ibadah bukan sekedar menyembah secara ubudiyah dengan sholat, tetapi ibadah itu juga di luar sholat. Semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah, berharap pahala dari Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, ayolah hadirun, untuk menjadikan beberapa cara, metode, perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini sebagai alat evaluasi ketakwaan kita dan menguatkan ketakwaan kita, sehingga kita berharap suatu ketika malaikat maut menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah.